Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Battle. Kami berdoa agar Anda di dalam keadaan yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, ataupun Anda yang memerlukan layanan doa, Anda dapat mengirimkan komentar melalui kolom chat. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebentar akan mengikuti ibadah, biarkan Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah. Kebesaran
kami memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu turun atas hidup kami. Bertatalah Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami. Biar Engkau saja yang disenangkan. Kami terima kemenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus kekuatan hidup kita? Boleh lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Dan saat siang hari ini Tuhan, kami sorakan haleluya. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan kami lewati Tuhan. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan iman percaya. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Angkat kedua tanganmu, come on. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau beserta kami Tuhan. Engkau sertaku. Dengan iman percaya. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Come on. Tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lambaikan kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita percaya kedahsyatan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Beri tepuk tangan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita bertepuk tangan di atas kepala, come on. Kau Allah yang
Allah kita dahsyat 3 kali. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Belum semua. 1, 2, 3. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Apapun badai hidup yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita yang sejati. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah menyembah Dia. Kuasanya masih tetap ada dalam hidup kita. Percayalah, maka itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Rasa takut di dalam hatiku.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami telah menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarkan Roh Kudus ada buat setiap hati kami, sehingga firman ini mudah untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Dan biarlah hati kita selalu rindu akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Prioritas Kunci Keberhasilan. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Saya percaya kita semua ingin memiliki kehidupan yang berbahagia dan berhasil. Ada orang yang tampaknya bahagia dalam hidup dan keluarganya, tapi kurang sukses dalam pekerjaannya. Sebaliknya ada orang yang sukses berhasil di dalam pekerjaannya, kaya raya, tapi kurang bahagia di dalam keluarganya, malah keluarganya ribut terus dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Tuhan ingin agar kita memiliki keduanya, kebahagiaan dan keberhasilan. Dan itu terjadi kalau kita punya prioritas yang tepat. Dalam hal ini prioritasnya adalah kecintaan kepada firman, merenungkan firman, mentaati firman, hidup berfokus kepada firman Tuhan. Maka kebahagiaan dan keberhasilan menjadi bagian kita. Saudara, dalam kehidupan ini, dalam berbagai bidang, prioritas hidup itu harus tepat. Sebab kalau prioritasnya salah, kita mendahulukan yang kurang penting, maka justru yang penting yang akan membawa kita pada keberhasilan itu akan tergeser. Ada ungkapan yang berkata, the main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang paling utama adalah mengutamakan hal yang paling utama sebagai hal yang harus diutamakan. Hal yang nomor satu adalah menomorsatukan hal yang nomor satu supaya dinomorsatukan. Nah, kalau kita bisa prioritas pada mana yang paling penting, maka keberhasilan sudah dekat dengan hidup kita. Saya ambil sebuah contoh supaya saudara bisa lebih ngerti. Satu kali ada seorang yang mau mengikuti lomba kuda dan kereta yang terbagus. Jadi 3 hari ke depan di alun-alun kota akan diselenggarakan perlombaan tersebut. Maka orang ini kemudian mencat itu kereta kudanya dengan bagus. Dia kasih aksesoris, kasih ini itu dan sebagainya. Pokoknya dia konsentrasi betul dengan kereta kuda tersebut. Supaya kalau nanti kudanya berjalan di depan, kereta kudanya itu bagus sekali. Dia jadi pemenang lomba. Tapi saudara tahu pada hari di mana lomba itu dilakukan, baru saja jalan beberapa langkah, kudanya lemes lalu mati, saudara. Kenapa? Rupanya saking orang ini fokus mencat, memberi keindahan kepada kereta kuda, dia lupa 3 hari nggak kasih makan sama kudanya, sampai kudanya lemes, kudanya mati, saudara. Nah ini berarti kan tidak ngerti mana prioritasnya. Karena itu, mari kita melihat prioritas apa yang harus kita utamakan, dahulukan dalam hidup ini. Nah di dalam Alkitab, ada beberapa hal yang kita harus kerjakan lebih dahulu sebelum hal-hal yang lain kita kerjakan. Nah kata lebih dahulu ini berarti prioritas. Yang pertama saya mau ajak saudara baca Matius 6 ayat 33. Karena di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah panggilan untuk hidup kita mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Allah sebagai pribadi terpenting dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi.
dalam hidup kita yang pada mulanya itu mesti Allah. Kalau kita bangun pagi, pada mulanya mesti Allah. Artinya kita doa, menyembah Dia, jangan sibuk dengan handphone, jangan sibuk dengan kopi, jangan sibuk dengan hal yang lain. Kalau saudara sakit, pada mulanya apa? Obat, dokter, atau berdoa kepada Allah. Pada saat engkau tidak punya uang, pada mulanya apa? Ngutang, ingat orang siapa yang kira-kira bisa menolong, ataukah kita doa kepada Tuhan? Orang yang mengutamakan Allah itu akan berhasil dan bahagia dalam hidupnya. Kalau saya baca dalam 2 Tawarikh 26, ada seorang raja yang bernama Uzia. Ketika dia memprioritaskan Tuhan, Tuhan membuat apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Dikatakan di ayat 5, Uzia, mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Cari Tuhan, utamakan Tuhan, cintai Tuhan. Ini kunci keberhasilanmu, saudara. Jangan cuma asal-asalan, ya Tuhan, saya percaya sih Tuhan ada, tapi terlalu penting juga enggak. Jangan punya sikap seperti itu, tapi benar-benar hidup saudara harus berfokus, berpusat, senternya adalah Kristus, Tuhan di dalam kehidupan kita. Sayang Uzia ketika berhasil, dia lupa diri, dia lupa Tuhan. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Pada itu adalah tugas imam, bukan tugas raja. Dia merasa diri paling hebat, sombong. Dan orang sombong akan melakukan hal yang merusak hidupnya, merusak keluarganya, merusak lingkungannya. Saudara, karena itu mari kita utamakan Dia. Ada orang kalau ke gereja nyanyinya gini, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Wah, bagus ya. Yang paling utama apa? Meninggikan Tuhan. Tapi begitu keluar gereja dia bilang, yang paling penting cari duit. Kalau nggak ada duit, susah kita. Loh, yang benar mana? Yang terutama mencari Tuhan atau cari duit? Makanya hidup kita itu seringkali tidak sungguh-sungguh berbahagia dan berhasil. Karena apa yang kita nyanyikan dengan mulut ini berbeda dengan perilaku kehidupan kita. Pada Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara boleh banting tulang, peras keringat, kaki di atas, kepala di bawah, jungkir balik, cari duit. Tapi kalau tidak diberkati Tuhan, mana bisa? Kalau Tuhan tutup pintu berkat, nggak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Mazmur 127 berkata, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tapi kalau orang diberkati Tuhan, lagi tidur pun berkat akan mengejar dia. Karena itu utamakan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap sepak terjangmu. Bahkan ketika engkau punya masalah, bagikan benang kusut, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Saudara, kita boleh punya niat untuk jalan hidup lurus, keluarga bahagia. Sampai kalau kita punya mobil platnya aja B217AN. Kalau dibaca berdua satu tujuan. Wah, keren kan? Tapi cuma platnya doang yang berdua satu tujuan. Oh, di dalamnya pemilik mobil sama istrinya ngamuk, berantem terus. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Ayo kita libatkan Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, doa, Tuhan apakah ini berkenan kepadamu, seizin engkau. Jangan cuma lapor Tuhan, saya mau ini, mau itu. Kalau minta izin, Tuhan izinkan, resiko Tuhan tanggung. Kalau lapor, saudara yang tanggung resikonya. Saya mau bilang, mengutamakan Tuhan itu powerful sekali. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau cinta Tuhan, mengutamakan Dia, yang gak masuk akal Tuhan berikan. Saya pernah dengar kesaksian ya tentang seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di tuan dan nyonya rumah orang Kristen. Lama-lama pembantu ini melihat kehidupan tuan nyonya rumah yang baik, lalu suka ke gereja. Pembantu ini satu kali ngomong, "Nyonya boleh nggak saya juga ikut ke gereja?" "Oh boleh," diajak. Senang puji-pujiannya, senang mendengar khotbah. Jadi anak Tuhan, dibaptis saudara. Lalu dia mulai belajar doa. Karena dengar khotbah kan mendorong supaya dia doa. "Nyonya, saya doa satu kali, saya punya pasangan hidup. Dan saya pingin diberkati Tuhan kayak seperti Nyonya dan Tuan. Bisa nggak ya?" "Ya bisa aja," kata si Nyonya. "Doa aja sama Tuhan." Ternyata Tuhan itu mengabulkan doanya, saudara. Karena beberapa waktu kemudian, anak daripada si Nyonya rumah ini ulang tahun. Jadi kemudian ada pesta gitu, beberapa anggota keluarga, teman-teman datang. Lalu ada foto-foto. Lalu si pembantu ini juga diajak ikut foto. "Kamu ikut foto nih ya, gendong nih anak saya yang masih kecil." Salah satu anak digendong saudara, difoto. Lalu setelah selesai foto, foto itu juga dikirimkan kepada salah satu saudaranya yang ada di Belanda. Nah, fotonya cukup besar, dipajang oleh si saudaranya itu di rumahnya, saudara sekalian. Satu kali temennya, seorang Belanda, Holland Spreken, ngomong bahasa Belanda, mampir ke rumahnya, lihat foto, baru ya, siapa ini? "Oh ini saudara saya di Indonesia." Lalu waktu dia lihat, matanya tertumbuk pada wajah seorang wanita. "Kalau ini siapa?" "Yang gendong anak kecil." "Waduh, saya juga nggak tahu ya. Nanti coba saya tanyakan." Setelah ditanya, "Oh ternyata itu pembantunya, Bedinde," katanya. "Oh boleh nggak saya kenalan?" Karena rupanya dia duda, saudara, sudah ditinggal mati oleh istrinya. "Oh boleh aja, tapi dia pembantu." "Nggak apa-apa." Akhirnya jadi pen friend, sahabat pena, saudara. Itu zaman dulu ya, belum ada WA-WA-an. Dan nggak lama kemudian orang ini datang ke Indonesia untuk kenalan lebih lanjut, melamar si pembantu ini. Diboyong jadi nyonya di Belanda. Dan berapa tahun kemudian setelah jadi nyonya, dia kasih tiket kepada tuan nyonya yang dulu dia pernah kerja, ditraktir datang ke belanja, diajak jalan-jalan di Belanda. Dan dia bilang, "Nyonya, doa saya dikabulkan Tuhan. Sekarang saya benar-benar jadi nyonya Belanda," katanya. Luar biasa kan Tuhan? Sesuatu yang gak masuk akal Tuhan bisa kerjakan kalau kita mengutamakan Dia. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang bahagia dan berhasil? Matius 5 ayat 23-24 berkata begini, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Jadi ini prioritasnya. Kalau kita mau kasih persembahan tapi masih ada ganjelan, damai dulu. Jadi damai itu prioritas pertama, baru kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mau berhasil, pertama kita harus mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, kita harus berdamai dahulu. Artinya membangun hubungan yang baik dengan sesama. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Mari kita mengupayakan perdamaian dalam hidup ini. Jangan suka cari musuh, jangan suka cari ribut. 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, saudara. Satu musuh membuat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Ya memang demikian. Tapi kalau hati damai, relasi baik dengan orang lain, bahagia hidup kita. Seorang pakar pengembangan
pribadi bernama Dale Carnegie pernah berkata, sukses itu 15% ditentukan oleh faktor IQ, kecerdasan, tapi 85% keberhasilan ditentukan dari kemampuan kita membina relasi atau hubungan dengan orang lain. Orang yang banyak temennya, banyak sahabatnya, itu kemungkinan berhasil jauh lebih besar daripada orang yang sekedar pinter. Karena kita ini makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Dokter membutuhkan pasien, pengacara membutuhkan klien. Saudara sekalian, tiap orang punya kelebihannya masing-masing. Karena itu mari kita jalin persahabatan yang bermutu, perluas relasi dan koneksi kita. Dan janganlah kita jadi orang yang gampang melihat salahnya orang lain, negatifnya, tapi belajar melihat hal yang positif. Jangan suka mencela, menghakimi, tapi belajar memuji. Itu mengembangkan potensi yang baik dari orang yang ada di sekitar kita. Saya pernah dengar cerita, saudara, satu kali ada seorang wanita yang suaranya bagus kawin dengan guru olah vokal. Wah, rasanya klop ya. Tapi setelah menikah, orang tidak dengar bahwa si istri itu suka nyanyi. Sampai 3 tahun kemudian, suaminya itu meninggal mendadak, padahal belum terlalu tua. Setelah berkabung 2 tahun kemudian, si istri ini nikah dengan seorang yang pekerjaannya tukang ledeng, saudara. Nah, tetapi herannya setelah dia menikah dengan tukang ledeng ini, dia menjadi penyanyi terkenal yang suaranya direkam dan banyak orang membeli. Jadi ada wartawan tanya, Anda ini aneh, dulu suamimu guru olah vokal nggak pernah denger nyanyi. Sekarang suamimu tukang ledeng kok nyanyi, laku lagi. Kenapa bisa begitu? Begini loh, saya dulu waktu nyanyi, suami saya itu kan guru olah vokal, pinter banget. Dia bilang pitch controlnya kurang, terlalu vibrasi. Oh, agak fals. Jadi tiap kali saya nyanyi dikritik terus. Ah, males saya nyanyi. Makanya saya tidak pernah terdengar nyanyi. Sekarang suami saya bukan guru olah vokal, tukang ledeng. Tiap hari benelin itu saluran ledeng, air begitu. Jadi waktu saya nyanyi, dia bilang, aduh suara kamu bagus banget. Ya dibandingkan sama bunyi air di ledeng ya bagus suara saya. Oh dia puji-puji. Dia bilang kamu mesti rekaman. Ayo pasti kalau kamu rekaman nanti laris kalau dijual. Maka rasa percaya diri saya muncul. Akhirnya saya rekaman dan laku. Saudara, apa yang membuat dia berhasil? Pujian, penghargaan. Karena itu mari kita juga memiliki sifat sedemikian. Jangan suka menyimpan kepahitan dalam hati. Kalau ada masalah, jangan diperpanjang, bereskan. Belajar senyum, belajar menabur benih kebaikan. Karena ketika kita jalin relasi yang baik, satu kali kebaikan itu akan berpulang kembali kepada kita. Saya pernah mendengar kisah ada seorang petani miskin satu kali mendengar ada seorang anak kecil yang berteriak-teriak. Rupanya dia ada di rawa-rawa dan hampir saja tersedot masuk ke dalam rawa itu dan mati. Petani itu mengambil galah dan kemudian menarik anak tersebut selamat. Ayah si anak ini ternyata seorang bangsawan yang kaya di Inggris dan dia mau kasih uang yang cukup banyak. Tapi si petani ini berkata, saya tidak mau terima, sudah kewajiban saya menolong orang lain. Oke, jika demikian, saya lihat kamu punya anak kecil, izinkan saya membiayai sekolahnya sampai dia menjadi mahasiswa. Dan itulah sebabnya anak itu dibiayai hingga jadi dokter. Dan akhirnya menjadi dokter ternama yang nama lengkapnya Sir Alexander Fleming. Dan dia adalah dokter terkenal karena menemukan penisilin, saudara-saudara. Obat yang mujarab. Nah setelah Alexander Fleming ini dewasa, anak orang kaya yang tadi pernah mau tenggelam itu juga sakit. Sakitnya pneumonia, saudara. Dan waktu itu tidak ada obatnya sampai ditemukan penisilin yang digunakan oleh Alexander Fleming tersebut. Sehingga anak tersebut, anak orang kaya ini akhirnya sembuh. Bahkan di kemudian hari dia menjadi Perdana Menteri Inggris yang terkenal, Sir Winston Churchill.
Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika kita menabur kebaikan tanpa kita duga, kebaikan itu akan kita tuai di kemudian hari. Makanya kalau kita mau bahagia dan berhasil, pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, berdamai dahulu, bangun relasi yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Hal ketiga, dalam prioritas kita untuk kita berhasil dan berbahagia adalah merancangkan tujuan hidup dengan bijaksana. Alkitab mengatakan bahwa hitung dahulu, buat planning, buat perencanaan yang matang. If you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu. Banyak orang bilang, ya saya sih nggak punya tujuan hidup, pokoknya mengalir aja lah, mengalir. Lo mengalir tanpa arah itu hanyut saudara-saudara. Kita ini harus tahu tujuan itu dengan jelas. Kalau saudara pergi ke terminal bus, mesti tahu saudara mau ke Jakarta, apa ke Surabaya, atau ke Semarang, atau kemana. Hidup kita juga harus punya tujuan. Itulah visi, gambaran masa depan yang lebih baik yang kita ingin raih dengan pertolongan Tuhan. Saya perhatikan banyak gedung-gedung tinggi yang menjulang itu dimulai dari impian yang ada dalam benak seorang arsitek. Yang kemudian dia wujudkan menjadi sebuah kenyataan. Saudara, kadang saya lihat ya ada anak mahasiswa, saya tanya, kamu kuliah jurusan apa? Jurusan ini. Kapan selesai? Ya mungkin 1-2 tahun lagi. Kamu setelah lulus akan jadi apa? Jawabnya apa? Ya yang penting lulus dulu lah. Lulus saja belum tentu. Loh saudara sekalian, ini kuliah kalau udah lulus nggak tahu mau jadi apa. Mestinya kan tahu sasaran kita jadi apa, lalu kita kuliah itu sesuai dengan bidang tersebut. Karena tidak tahu sasaran, ada orang yang lulus jadi insinyur sarjana teknik, tapi kemudian jualan bakpao, saudara. Lo nggak salah jualan bakpao, tapi kalau memang mau jualan bakpao, ngapain saudara jadi sarjana teknik? Langsung aja jadi tukang bakpao, kan begitu. Makanya kita ini tidak akan sukses kalau kita tidak tahu sasaran, tujuan di dalam kehidupan ini. Orang yang punya visi, orang yang punya sasaran dan mengejarnya dengan sekuat tenaga, itu berhasil. Martin Luther King Jr., dia selalu berkata, I have a dream. Aku punya sebuah mimpi. Orang kulit hitam akan diperlakukan sejajar dengan orang kulit putih. Orang dinilai bukan karena warna kulitnya, tapi karena kualitas karakternya. Dan akhirnya sekarang perbudakan tidak ada di Amerika. Bahkan Barack Obama orang kulit hitam menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika. Karena perjuangan seorang yang punya dream, punya visi, punya impian. Jadi tetapkan sasaran yang jelas dalam kehidupanmu. Seperti John Kennedy pernah berkata di tahun 60-an. Sebelum sawarsa ini berakhir, Amerika harus sudah bisa mendaratkan manusia ke bulan. Dan akhirnya dengan upaya pada tahun 1969 dengan Apollo 11, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Karena ada visi, ada cita-cita, ada tujuan. Saudara, tulislah target hidupmu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dari sekarang. Saudara akan jadi apa? Dan saudara mulai buat strategi untuk mencapainya. Bukan hanya target secara jasmania, tapi target rohani. Aku mau baca Alkitab sampai habis 1 tahun ke depan. Aku mau belajar memuji menyembah Tuhan dalam doa pribadi, belajar main gitar. Banyak di antara saudara nggak bisa main gitar. Oh saya nggak punya karunia. Enggak, bukan soal itu masalahnya. Engkau tidak punya target untuk belajar. Coba. Kalau saudara setiap hari belajar main gitar dituntun oleh seseorang,
Atau bahkan engkau membaca, membeli buku-buku lagu-lagu yang ada chordnya, engkau belajar. 1 jam belajar main gitar dalam setahun. Tahun depan bisa main gitar nggak? Pasti bisa. Karena apa? Saudara punya sasaran. Saudara mengerahkan tenaga untuk hal tersebut. Saudara yang bilang, aku nggak bisa masak. Kalau saudara latihan masak setiap hari, dalam berapa bulan saudara pasti bisa. Saudara, tentu dalam belajar yang kita kejar bukan kesempurnaan, tapi kemajuan langkah demi langkah. Nah, bukan hanya sekedar belajar gitar, masak, tapi ayo targetkan perkara-perkara besar, mimpi besar, dan mulai mewujudkan setahap demi setahap. Ada itikat yang baik, yang teguh, tapi juga ada ikhtiar yang kuat. Sayang banyak orang itikatnya baik, hatinya menggebu-gebu, ikhtiarnya, usahanya nggak ada, ya percuma. Itikat dan ikhtiar dua-duanya perlu, saudara. Dan kalau saudara mengalami kasih karunia dari Tuhan, dan engkau tetap bertekun, ulet, mengejar cita-citamu, saya percaya Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang berhasil dan beruntung, berhasil dan berbahagia. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya engkau mengutamakan Tuhan. Ini kunci keberhasilan. Yang kedua, berdamailah dahulu. Engkau mendahulukan relasi yang baik, membangun hubungan yang baik dengan banyak orang. Itu kunci keberhasilan. Dan yang ketiga, saudara harus menghitung dulu. Artinya punya strategi, punya planning dalam menghadapi hidup ini. Bukan cuma mengalir saja. Dan kalau engkau punya target kesehatan, target bagi keluarga, target dalam pekerjaan, target rohani bahkan. Dan engkau sungguh mengerahkan potensi untuk meraihnya. Engkau akan berbahagia dan engkau akan berhasil. Siapa yang setelah mendengar firman Tuhan ini berkata, benar ya, firman Tuhan itu luar biasa. Saya mau memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup saya, supaya saya menjadi orang yang berbahagia dan berhasil. Kalau itu doa saudara, taruh tangan di dada, saya mau berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah prioritas hidup kami benar, mengutamakan Tuhan, menjalin relasi yang baik dengan sesama, dan dalam diri kami punya visi, cita-cita yang baik. Dan kalau relasi dengan Tuhan baik, relasi dengan orang baik, maka relasi dengan diri kami juga baik, maka kami percaya kebahagiaan dan keberhasilan menjadi bagian kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan atau menaruh tangan di hatinya. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan sehingga apa yang kami rancangkan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
Puji Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai dan mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bersyukur kalau kami hari ini boleh kembali beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami naikkan, pujian penyembahan, persembahan yang kami bawa, juga firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan untuk setiap dari kami menjalani seminggu ke depan. Kau yang kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu yang ada dalam masalah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang ada berbeban berat, punya masalah Engkau yang teguhkan, bahkan Engkau yang adakan mujizat. Dan biarkan Tuhan apa yang kami terima daripada-Mu kami kembalikan berupa pujian, penyembahan, juga kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan Engkau juga dimanapun berada, kiranya lewat tangan kami juga bisa membagikan kasih-Mu kepada kehidupan mereka. Dan kami mau terima berkat Tuhan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Dan dengan iman kami menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara diberkati oleh ibadah ini, saya mau mengajak setiap dari kita untuk share link ibadah ini kepada teman sehingga teman Anda juga diberkati. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga saudara tidak kehilangan kesempatan mengikuti setiap ibadah dan juga program melalui channel ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.